Selamat datang kalian semua calon orang-orang sukses. Amin. Lagi dan lagi kembali lagi bersama saya Joe dan saya Jack. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu supaya bisa memberikan like di video ini. Kali ini kami akan merangkum sebuah film berjudul The Stranger Prey at Night. Tahun 2018 menceritakan sebuah keluarga yang liburan ke danau dan mendapat teror dari 3 orang misterius. Oke, jangan banyak basa-basi, tetap di posisi PW kalian karena rekan saya Bang Jack akan membuka ceritanya. Diperlihatkan di sebuah danau bernama Danau Gatlin, sebuah tempat wisata yang terdapat truk-truk trailer yang dijadikan penginapan para pengunjung. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya pasangan pengelola tempat wisata yang dimana situasi danau tersebut sangatlah sepi, bahkan jauh dari kata ramai, tidak seperti tempat wisata pada umumnya. Di saat itulah muncul sebuah mobil berisi 3 orang misterius yang berhenti tepat di depan penginapan tersebut. Disusul dengan ketukan pintu yang membuat si ibu pengelola bangun dan bermaksud untuk membuka pintunya. Tapi tiba-tiba muncullah seorang wanita yang sudah berada di dalam rumah. Dan entah apa yang dia lakukan kepada si ibu pengelola, tapi wanita itu berjalan ke kamar dan tiduran tepat di samping suami ibu tersebut. Dan inilah The Stranger. Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga yang berencana untuk liburan ke Danau Gatlin. Ada Mike sang ayah, Cindy si ibu, Kinsey si adik, dan Lux si kakak atau Luke si kakak. Mereka berempat berencana untuk liburan ke Danau Gatlin sesuai undangan dari pamannya sendiri yang merupakan pengelola tempat wisata tersebut, alias pria yang di awal film sebelumnya yang ingin agar mereka berkunjung sekalian healing di tempat yang indah. Dimana si adik rupanya kurang antusias akan rencana ini, bahkan terkesan kecut ogah-ogahan dan selalu cemberut pertanda ada sebuah masalah yang terjadi antara dia dan kedua orang tuanya. I got it. There you are. Who knew you had so much stuff? Seatbelt, Missy. Saat di perjalanan itulah akhirnya terungkap jika Kinsey adalah seorang gadis yang kemelinti atau ugal-ugalan atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan gadis yang suka memberontak dan banyak melakukan kenakalan remaja yang sangat fatal dan keterlaluan, di mana ayah dan ibunya sudah memutuskan bahwa Kinsey akan pindah sekolah dan tinggal di asrama atau dipesantrenkan. Yang hal tersebutlah penyebab Kinsey menjadi cemberut karena kecewa kepada keputusan kedua orang tuanya. You think I wanted this? Mereka berempat pun singgah dulu di rest area untuk makan. Namun karena Kinsey terus sendirian di luar, membuat Cindy sang ibu akhirnya menyusul Kinsey dan menjelaskan alasan kenapa dia dan ayahnya memutuskan untuk mengirim Kinsey ke asrama. Setelah batal makan, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah di jembatan yang merupakan jalan masuk menuju Danau Gatlin. Sesampainya di sana, sang ayah cukup dibuat heran dengan kondisi penginapan tempat wisata yang begitu sepi. Tidak ada satupun pengunjung yang berada di sana. Namun sang ayah tetap selalu berpikir positif guna melanjutkan film supaya penasaran. Mike dan keluarga pun tetap memutuskan untuk melanjutkan rencana tersebut. Tiba di kantor sang paman, Cindy menemukan sebuah surat yang dituliskan oleh pamannya yang berisi nomor trailer tempat mereka akan menginap. Juga sebuah pesan bahwa beliau sedang ada urusan keluar dan akan kembali besok pagi. Tanpa merasa curiga atau memiliki firasat yang buruk tentang hal ini, Mike dan keluarga pun segera masuk ke trailer yang dimaksud. Semuanya cukup nyaman dan kondusif, terkecuali Mike yang menemukan bekas makanan yang masih tersimpan dalam lemari pendingin. Hal tersebut bukanlah masalah yang besar. Okay, so who's staying in this trailer? All of us. Tak lama terdengar suara ketukan pintu yang ketika dibuka ada seorang gadis berambut pirang panjang yang menanyakan tentang sebuah nama yaitu Tamara. Cindy menganggap jika gadis tersebut salah kamar atau mungkin tersesat dan lagi-lagi tidak menaruh curiga pada beberapa hal aneh yang mereka lihat di tempat ini.
Ketika Mike, Cindy, dan Luke setuju untuk makan bersama karena tadi batal makan di restoran, Kinsey hanya duduk terdiam tanpa memperdulikan ajakan tersebut sehingga Mike merasa perlu untuk menghampirinya, membujuknya dengan cara yang halus, namun balasannya Kinsey lagi dan lagi bersikap tidak beradab dan tidak berakhlak dengan malah pergi keluar begitu saja dengan alasan untuk mencari udara segar. Alhasil, Luke merupakan kakaknya pun disuruh untuk menyusul Kinsey di mana Luke tidak punya pilihan lain selain menurut dengan pergi menjemput adiknya di luar. Sebagai seorang kakak yang berperan baik, ia mencoba memberitahu kepada sang adik bahwa apa yang telah adiknya respon kepada keluarganya, khususnya kepada ayah ibunya, adalah respon yang salah karena orang tua beralasan agar anaknya lebih baik dan terhindar dari dunia yang liar. You know, this place could be a fresh start. Kembali ke Mike dan Cindy yang tengah berdua saja bersiap-siap untuk memanfaatkan kesempatan untuk melakukan olahraga. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang ketika dibuka ternyata itu adalah gadis misterius tadi. Yang tadi datang menanyakan seorang lagi bernama Tamara. Tamara lagi dan Tamara lagi. Dan pergi begitu saja secara tidak jelas tanpa menjelaskan apa-apa. Sementara itu, Luke nampaknya sudah berhasil membujuk Kinsey untuk pulang, yang mana dalam perjalanan, mereka pun menemukan sebuah trailer yang pintunya terbuka. Penasaran dengan apa yang ada di dalam, mereka berdua pun masuk tanpa izin untuk melihat apakah ada budin bakar di dalam sana. Hello? Bingo. Mereka pun masuk ke dalam kamar dan sempat dikagetkan dengan seekor anjing yang nampaknya terkurung di dalam sana. Disusul dengan penemuan kata hello yang tertera pada kaca jendela. Lalu ada sebuah kain yang menutup sesuatu dan... terdapat jasad sang paman dan kondisi wajahnya sudah hancur. Mereka berdua pun segera berlari keluar bermaksud untuk memberitahu hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Luke dan Kinsey pun bertemu dengan kedua orang tuanya di luar. Lantas Luke pun menceritakan apa yang dia dan adiknya lihat barusan. Dan untuk membuktikan hal itu, Mike pun meminta Luke untuk menemukan di mana trailernya. Sementara Kinsey dan ibu disuruh masuk ke dalam trailer dan mengunci pintu rapat-rapat. I'm scared, Dad. Betapa terkejutnya sang ibu ketika melihat ponselnya sudah rusak, disusul dengan Kinsey, dan sama terkejutnya ketika seorang wanita bertopeng yang sudah berdiri di dalam sana. Ketika wanita bertopeng itu mengambil pisau, Kinsey dan ibu pun segera masuk ke dalam toilet dan menguncinya dari dalam. Di mana sang ibu memiliki sebuah ide untuk kabur dengan cara keluar melalui jendela, dan namun sangat disayangkan ketika Kinsey keluar duluan, si wanita misterius itu keburu masuk dan membunuh si ibu saat itu juga. Kembali ke Luke dan ayah yang sudah sampai di trailer sang paman, di mana Mike cukup dibuat ngilu dengan kondisi wajah sang paman yang sudah rusak parah. Kemudian Mike mencoba menghubungi polisi, namun teleponnya ternyata sudah terputus dipotong. Lalu tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Entah apa itu, tetapi mereka akan kembali ke Kinsey dan ibu. Dan di luar sudah ada pria bertopeng dengan sebuah kapak di We're gonna get tangannya. back to Mom and Kinsey. Tak hanya tinggal diam, Mike mencoba mencari sesuatu sebagai senjata dan menemukan sebuah pistol milik si paman. Di saat keluar, pria berkapak tadi sekarang sudah menghilang sehingga mereka berdua segera berlari menuju Kinsey dan sang bunda. Betapa sakitnya hati seorang suami ketika menemukan istrinya sudah tewas bersimpah darah dengan beberapa tikaman di perut. Di mana Mike seorang ayah pun tidak ingin berlarut dalam kesedihan, lantas dia meyakinkan Luke untuk tetap fokus tenang pergi ke mobil mencari Kinsey dan pergi meninggalkan tempat ini. Ketika sudah di dalam mobil dan sedang mencari keberadaan Kinsey, saat itulah muncul si pria bertopeng yang mengalungkan sebongkah batu besar, sehingga membuat Mike menjadi tidak stabil dan menabrak sebuah trailer.
Kinsey sendiri masih berlari dalam kejaran wanita bertopeng, di mana dia harus tertahan oleh pagar kawat saat hendak pergi meninggalkan tempat wisata ini. Saat itulah muncul si wanita bertopeng yang berjalan dengan santainya, entah ilmu kanuragan apa yang ia miliki. Dengan berjalan secara santai dapat mengejar targetnya dengan tepat tanpa telat 2 detik pun. Mungkin bisa kita katakan itu adalah ilmu teleportasi Hokage keempat. Kinsey terpaksa kembali ke sekitaran trailer, yang di situ dia sudah disambut oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh si pria bertopeng. Kinsey pun bersembunyi di dalam pipa besar, yang ketika dia sudah tidak tahan, tiba-tiba But we've just started. kembali ke Luke yang baru saja sadar dari pingsannya, dan sang ayah ternyata terjepit sebuah kayu besar sehingga tidak bisa keluar dari dalam mobil. Sadar bahwa tak memiliki peluang untuk selamat, Mike pun menyuruh Luke untuk segera pergi mencari adiknya untuk kabur meninggalkan tempat ini. Tak lama setelah Luke pergi, muncullah si pria bertopeng yang datang dengan santai yang masuk ke dalam mobil, menyalakan musik, mengeluarkan sebuah obeng kecil, dan menusuk tubuh Mike hingga tewas di tempat itu juga. Okay, we just talk about this, okay? Sementara itu, Kinsey masih terus bersembunyi dari kejaran 3 orang psikopat tersebut, di mana Kinsey memutuskan untuk masuk ke dalam salah satu trailer yang di situ menemukan sebuah kotak mainan dan Kinsey pun terkena tusukan di bagian paha. Beruntung Luke datang tepat waktu dengan sebuah pistol di tangannya. Tak punya keberanian untuk membunuh atau menembak si wanita bertopeng tersebut, mereka berdua justru segera pergi keluar dari trailer dan mencari cara untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Karena di luar ada mobil yang berkeliaran, mereka berdua terpaksa bersembunyi di dalam trailer lain. Di situ Luke mencoba untuk menenangkan Kinsey sambil mengikat luka pada pahanya. Luke menjelaskan rencananya untuk bisa selamat dari situasi ini. Dengan pergi ke kantor milik si paman, berharap telepon di sana masih bisa digunakan untuk menghubungi pihak kepolisian, tapi tiba-tiba sambil menangis menahan rasa sakit, Kinsey pun dibantu sang kakak untuk pergi ke kantor si paman. Namun karena Kinsey terlalu cengeng dan terus merengek kesakitan, Luke pun menyuruh Kinsey untuk bersembunyi di kolong kantor. Sementara dirinya akan masuk untuk menghubungi polisi. Setelah berhasil menghubungi polisi, Luke dikejutkan dengan suara seseorang yang masuk. Lantas, dia pun mengambil stick golf sebagai senjata karena pistol sudah diberikan kepada Kinsey. Di situ Luke tidak sadar jika salah satu wanita bertopeng sudah berada tepat di belakangnya. Yang karena dikuasai rasa panik, Luke sampai lari ketakutan saat melihat wanita bertopeng tersebut. Harusnya, secara fisik dan kekuatan Luke jelas bisa menang telak kalau duel 1 lawan 1. Ya namanya film, biar sutradara yang mengatur supaya kita dibuat gregetan. Luke pun keluar melalui jalan belakang. Di situ terdapat kolam renang milik si paman, yang ketika si wanita berlari ke arahnya, Luke langsung menghantam si wanita hingga dia jatuh tak berdaya. Ketika Luke sedang akan membuka topengnya, tiba-tiba wanita itu membuka matanya, yang secara spontan jiwa-jiwa brutal dalam diri Luke pun muncul dan menikam wanita tersebut berulang-ulang kali. Tak lama, muncul si pria bertopeng dengan kapak di tangannya. Terjadi sedikit pertarungan yang membuat mereka berdua harus tercebur ke dalam kolam, di mana duel dilanjutkan di dalam air dan hampir saja membunuh si Luke hingga tewas. Beruntung dia berhasil mencapai permukaan dan bermaksud untuk pergi ke tepian, tapi saat dalam mode pertarungan, akhirnya Luke pun kalah. Namun tidak sampai dibunuh oleh si psikopat bertopeng ini. Cukup hanya menusuk sampai tak berdaya saja dan tidak memastikan kematiannya. Sehingga ketika dia pergi, muncul si Kinsey yang menyeretnya ke daratan. Sehingga Luke bisa selamat meski sempat mengalami luka yang cukup parah. I need to get your help.
Dengan Luke yang sedang terluka, kini Kinsey lah satu-satunya harapan agar mereka berdua bisa selamat. Kinsey yang kondisinya sudah lemas pun berusaha pergi ke jalan besar demi bisa meminta bantuan kepada siapapun. Yang dimana secara kebetulan Kinsey bertemu dengan seorang polisi yang datang sesuai panggilan telepon sebelumnya. Dimulai saat sedang ngebacot menjelaskan kronologisnya, tiba-tiba leher si polisi pun ditebas oleh wanita bertopeng yang datang tepat waktu. I need you to help my brother. Okay. I need you to help my brother. He's Okay. at the club. Kinsey langsung masuk ke dalam mobil tetapi kuncinya dipegang oleh si gadis bertopeng. Saat itulah Kinsey mengambil shotgun milik si pak polisi dan menembak si gadis hingga terjengkang ke belakang. Setelah dibuka, si gadis bertopeng tersebut ternyata tidak seperti yang kita bayangkan dan malah memiliki wajah yang lumayan cantik. Namun ketika ditanya kenapa melakukan ini, si gadis pun menjawab, kenapa tidak? Kinsey kembali menarik senjatanya dan membunuh si gadis saat itu juga. Tersisa pria bertopeng yang muncul tepat di belakangnya. Bukannya segera pergi, Kinsey justru terus menangis dan diam di dalam mobil tanpa mencoba berusaha kabur membawa mobilnya. Tak lama kemudian, pria bertopeng menabrak sebuah mobil yang dinaiki si Kinsey. Dan tidak puas dengan satu tabrakan, pria bertopeng itu mengambil ancang-ancang yang cukup untuk menabrak kembali ke mobil Kinsey. Kinsey pun terlempar keluar dari mobil. Di situ dia melihat ada sebuah kesempatan emas agar bisa menghabisi pria bertopeng tersebut. Ketika bensinnya bocor dan Kinsey selalu membawa korek api kemana-mana, saat itulah dia menyalakan koreknya, teriak sambil mewek tersedak-sedak dengan air matanya yang keluar. Dan berhasil meledakkan mobil tersebut berserta si pria bertopeng yang ada di dalamnya. Ia merasa semuanya sudah selesai. Kinsey lagi-lagi mewek sambil berjalan pelan sekali. Bukannya buru-buru kembali ke kakaknya, di mana si pria bertopeng ternyata masih bertahan dan masih sanggup mengendarai mobil dengan api yang masih menyala-nyala. Sehingga kini dengan sekuat tenaga berlari ke arah jembatan untuk menghindari kejaran si pria bertopeng tersebut. Yang di tengah jembatan, pria bertopeng itu pun turun dari mobilnya dan berdiri tepat di hadapan Kinsey dengan sebilah pecahan kaca yang tertusuk di perutnya. Yang alhasil, si pria itu pun langsung terkapar tanpa Kinsey harus melakukan sebuah perlawanan. Saat sedang pergi ke jalan besar itulah, ada sebuah mobil yang sedang menuju ke danau, di mana pengendaranya ternyata ada seorang ibu dan anak yang ketika sedang menjelaskan kronologinya, muncullah si pria bertopeng. Untuk kesekian kalinya, dia nampaknya tidak ingin mati penasaran. Sebelum bisa menghabisi Kinsey, namun dengan sebuah tongkat bisbol milik si anak ibu tersebut, Kinsey pun menghantam kepala si pria bertopeng hingga kali ini benar-benar tewas. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil selamat meski Luke masih belum sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Namun setidaknya Kinsey masih ada gunanya dan faedahnya, bisa bertahan hidup sampai akhir film. Tak lama kemudian, gagang pintu pun tiba-tiba bergerak disusul dengan ketukan pintu yang membuat Kinsey menjadi trauma dan tiba-tiba... Dan ternyata itu hanyalah perawat yang membawa makanan. Tamat. Ending yang sangat mengtamarakan. Oke, itulah alur cerita film The Stranger. Secara keseluruhan, film ini lumayan seru dan yang pastinya pasti membingungkan karena ada Tamara di sana. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ketika di sebuah film ada yang bernama Tamara, itu pasti selalu membuat bingung. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Jack. Saya Joe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam pengangguran.